Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inaya Karen Dejandra dengan NPM B1A024438. Di sini saya akan membahas salah satu buku yang saya punya, buku Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, karya Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Di dalam buku ini mempunyai beberapa bab yang sangat banyak, tetapi saya tertarik membahas bab 3, yaitu bab tentang hak asasi manusia. Dalam presentasi ini, saya akan mencoba menjelaskan lebih detail, secara jelas, dan santai, tetapi tetap menyoroti poin-poin penting yang ada di bab 3. Serta saya akan juga menjelaskan contoh penerapan yang langsung di kehidupan kita sehari-hari terhadap yang akan saya bahas ini. A few moments later. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga setelah teman-teman menonton video saya kali ini, kalian bisa lebih memahami tentang hak asasi manusia. Daripada berlama-lama, mari kita lanjut. Baik, untuk yang pertama itu ada pengertian HAM. HAM ini dimaksudkan adalah hak dasar secara alamiah yang melekat pada setiap orang sejak ia lahir sebagai manusia. Hak ini tidak dapat diberikan oleh negara ataupun kelompok tertentu, melainkan muncul dari kodrat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk bebas dan bermartabat, karena itu HAM bersifat universal. Universal ini dimaksudkan seperti berlaku kapanpun, dimanapun, serta tidak dapat dicabut atau dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut pemikiran Jean-Jacques Rousseau, manusia hanya bisa berkembang secara optimal jika kehidupannya berada dalam suasana yang bebas dari pandangan. Ini HAM menjadi tuntutan alami yang harus dihormati karena manusia adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Makhluk sosial ini juga dimaksudkan seperti kita tuh hidupnya dalam masyarakat, suku, bangsa, dan negara. HAM juga memiliki ciri-ciri, seperti yang pertama itu tidak dapat dibagi-bagi dan saling berkaitan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut, serta mencegah terjadinya pelanggaran, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dan adapun juga di subbab yang pertama ini, beberapa tokoh memberikan definisi HAM, seperti yang pertama itu ada Maryam Budiardjo yang menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, atau jenis kelamin. Hak ini juga bersifat kodrati dan universal, serta harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Untuk yang tokoh yang kedua itu contohnya seperti Thomas Jefferson. Thomas Jefferson nyatakan bahwa HAM merupakan kebebasan dasar yang berasal dari Tuhan dan melekat pada setiap individu. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengambilnya, tetapi justru harus menjamin pelaksanaannya. Untuk yang ketiga itu ada Deklarasi Universal HAM atau yang biasa disingkat dengan UDHR. Ini menegaskan bahwa HAM adalah kodrati yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai ciptaan Tuhan dan bersifat abadi, serta tidak boleh diganggu oleh siapapun. Secara keseluruhan, HAM ini merupakan hak-hak mendasar untuk menjamin kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan martabat. Subbab yang kedua membahas tentang sejarah HAM di dunia. Perkembangan hak asasi manusia di dunia berlangsung melalui proses yang sangat panjang. Nilai-nilai mengenai keadilan, persamaan, dan kebebasan sudah muncul sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum istilah HAM dikenal secara formal. Salah satu contoh awalnya terlihat pada perjuangan Nabi Musa yang menentang perbudakan bangsa-bangsa pada masa Yahudi di Mesir, sebuah gerakan yang pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak hidup manusia. Yang pertama itu ada Hukum Hammurabi, kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Pada masa kerajaan Babilonia, Raja Hammurabi menyusun aturan tertulis yang bertujuan menjaga keadilan dan melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
Kumpulan aturan ini menjadi salah satu landasan awal perlindungan HAM melalui sistem hukum. Yang kedua itu Solon, 600 sebelum Masehi. Solon dari Athena memperkenalkan reformasi yang menekankan persamaan warga negara. Ia juga menghapus praktik perbudakan karena hutang dan membentuk lembaga peradilan yang disebut dengan Heliea atau serta majelis rakyat yang biasa disebut dengan Ecclesia untuk memastikan hak kebebasan dan partisipasi politik warga dapat dijalankan. Yang ketiga itu ada Perikles. Perikles memperluas konsep demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada semua warga Athena yang berusia 18 tahun untuk ikut dalam majelis rakyat. Meskipun sistemnya ini masih memiliki kelemahan, Perikles dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak politik warga negara miskin dan memperkuat dasar demokrasi. Yang keempat itu ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para filsuf ini berperan penting dalam perkembangan gagasan HAM. Socrates mengajarkan nilai kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian untuk mengkritik pemerintah yang tidak adil. Sedangkan Plato menekankan perlunya pejabat dipilih berdasarkan kemampuan. Sedangkan Aristoteles menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang mengabdi pada kepentingan umum dan menjamin persamaan warga tanpa diskriminasi. Dan untuk yang kelima, ada Magna Carta 1215. Piagam ini lahir sebagai reaksi terhadap kewenangan Raja Inggris. Isinya ini untuk membatasi kekuasaan raja, menegaskan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, serta menjamin hak-hak dasar seperti larangan penahanan tanpa alasan hukum. Magna Carta menjadi dasar lahirnya sistem monarki konstitusional. Dan yang keenam itu adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan secara setara dan memiliki kesempatan untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun sehingga menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan HAM modern. Dan yang ketujuh itu ada Revolusi Prancis 1789. Penjajahan Bastille menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap absolutisme Raja Louis. Terhadap revolusi ini melahirkan gagasan Tilberti, Egality, Fraternity, kebebasan persamaan atau persaudaraan, yang kemudian menjadi dasar perjuangan HAM di dasar perjuangan di dunia. Untuk yang ke-8 itu ada Abraham Lincoln. Presiden Amerika Serikat ini dikenal sebagai tokoh anti perbudakan pada zaman itu. Ia memperjuangkan persamaan hak bagi semua manusia tanpa memandang ras, agama, ataupun jenis kelamin, serta memimpin penghapusan perbudakan secara resmi. Dan yang ke-9 itu ada Franklin D. Roosevelt. Roosevelt ini memperkenalkan 4 kebebasan dasar sebagai fondasi perdamaian di dunia. Yang pertama itu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari rasa kemiskinan. Pemikiran ini menginspirasi dari pembentukan standar HAM internasional pada era modern. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami beberapa fase yang sangat penting dipengaruhi oleh situasi politik, pola kekuasaan, dan tuntutan masyarakat. Setiap periode ini menunjukkan perubahan secara negara memandang dari HAM tersebut. Yang pertama itu periode 1970 hingga 1980. Pada masa ini, pemerintah memiliki pandangan yang cenderung menolak pemikiran HAM modern karena dianggap sebagai konsep barat yang individualis dan tidak selaras dengan nilai kekeluargaan bangsa Indonesia. Sikap pemerintah ini bersikap defensif atau menyebabkan kelahiran berbagai aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat. Hal ini membuat penegakan HAM ini berjalan secara represif dan kurang memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga. Dan untuk kedua itu periode 1966 hingga 1998. Pada masa awal Orde Baru, mulai muncul kegiatan akademik dan diskusi mengenai pentingnya perlindungan HAM. Seperti tahun 1967 diselenggarakan seminar besar tentang HAM yang menghasilkan rekomendasi pembentukan lembaga seperti yang pertama itu Komisi HAM, seperti Pengadilan HAM di kawasan Asia. Dan meskipun
pembentukan lembaga-lembaga ini telah terjalan secara konsep, ada upaya penguatan penerapan sering tidak terjalani atau sering tidak konsisten. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemerintah tetap dominan dalam mengontrol kehidupan politik dan kebebasan publik. Dan yang ketiga itu periode 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi, penegakan HAM memasuki tahap yang lebih terbuka dan terstruktur. Pemerintah mulai menyusun landasan hukum yang kuat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerbitan berbagai TAP MPR, Undang-Undang HAM, serta peraturan-peraturan yang lainnya yang mendukung perlindungan hak warga negara. Periode ini juga menekankan konsistensi penataan aturan atau penguatan lembaga penegak HAM agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Untuk sebab yang keempat itu adalah HAM dalam kerangka hukum internasional. Dalam hukum internasional, pembahasan HAM terbagi menjadi dua situasi utama, yaitu yang pertama itu perlindungan HAM pada masa damai dan perlindungan HAM pada masa sengketa bersenjata. Kedua pembagian ini memiliki aturan dan sistem instrumen yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, untuk menjaga martabat serta hak dasar pada manusia. Yang pertama itu ada HAM pada masa sengketa bersenjata. Pelindungan HAM saat terjadi perang diatur melalui dua sumber utama, yaitu hukum perang tidak tertulis dan hukum perang tertulis. Hukum perang tidak tertulis ini dimaksudkan seperti hukum kebiasaan perang yang memuat tiga prinsip penting: military necessity, pihak yang berperang boleh melakukan penguatan untuk diperlakukan untuk mencapai tujuan militer, yaitu menaklukkan lawan. Humanity principle atau penggunaan kekuatan tidak boleh melebihi batas kebutuhan. Dan yang ketiga itu ada chivalry principle, menekankan etika kesatria dalam perang termasuk penghormatan terhadap lawan, pelaksanaan serangan secara jujur dan Pembatasan kekerasan ini tidak boleh berlebihan. Dan yang kedua itu hukum perang dan selanjutnya itu ada hukum perang tertulis, hukum Den yang meliputi yang pertama itu hukum Den Haag. Menurut Jan Peter, hukum ini menekankan tiga hal seperti perlindungan terhadap warga sipil, pembatasan serangan hanya pada target militer, dan larangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Yang selanjutnya itu ada hukum Jenewa. Hukum ini mengatur perlindungan korban perang, termasuk warga sipil maupun lawan perang. Gagasan ini lahir dari upaya Henry Dunant untuk kemudian melahirkan Palang Merah Indonesia. Selanjutnya itu ada HAM pada masa damai. HAM ini dalam International Bill of Human Rights yang membuat deklarasi dan perjanjian internasional sebagai pedoman utama perlindungan HAM. Meliputi yang pertama itu Universal Declaration of Human Rights atau yang biasa disingkat dengan UDHR. UDHR ini membuat 5 prinsip dasar. Yang pertama, tidak dapat diganggu-gugat. Setiap manusia ini berhak berkehidupan, integritas, fisik dan moral serta atribut yang berpribadi tidak boleh dilanggar. Yang selanjutnya itu ada non-diskriminasi. Maksudnya ini semua orang harus dilakukan sama tanpa memandang status sosial mereka, agama, latar belakang dan lainnya. Selanjutnya itu ada keamanan. Keamanan ini dimaksudkan seperti setiap individu ini berhak atas perlindungan dan rasa aman terhadap diri mereka. Dan selanjutnya itu ada kemerdekaan. Kemerdekaan dimaksudkan setiap manusia ini memiliki kebebasan berindividu dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir itu ada kesejahteraan sosial. Setiap orang berhak menikmati kondisi hidup yang layak, membawa kesejahteraan. Selanjutnya itu ada 3 instrumen perjanjian utama pada HAM ini. Yang pertama itu ada International Bill of Human Rights yang diperkuat melalui 3 perjanjian internasional seperti Perjanjian International Covenant of Civil and Political Rights atau yang bisa disingkat dengan ICCPR, dan Economic, Social and Cultural Rights atau yang bisa disingkat dengan ICCR, dan yang terakhir itu Optional Protocol ICCPR. Ketiga instrumen ini membuat perlindungan HAM ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasinya. Dengan demikian, negara ini berkewajiban menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan standar HAM internasional. Bab selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk hak asasi manusia.
Menurut buku karya Aris Priyo Agus Santoso, pengertian umumnya hak asasi manusia adalah hak dasar secara alami yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir. Hak ini berlaku universal, artinya melekat pada semua manusia tanpa memandang latar belakang apapun, karena bersumber dari martabat manusia itu sendiri. Hak ini tidak dapat dicabut, dirampas, sehingga negara maupun pihak lain wajib menghormati dan melindunginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian HAM. Berdasarkan kesepakatan internasional 1966, kesepakatan internasional membagi HAM menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini adalah hak yang menjamin kebebasan dasar pelindungan diri dari tindakan sewenang-wenang. Seperti yang pertama itu larangan penyiksaan terhadap manusia, penahanan tanpa prosedur hukum. Yang kedua itu ada hak atas proses peradilan yang adil. Yang ketiga itu ada hak atas kewarganegaraan, kebebasan bergerak, dan yang selanjutnya itu ada hak ikut serta dalam kegiatan politik. Dan selanjutnya itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak yang berkaitan dengan pemenuhan hidup layak, antara lain itu seperti kita tuh layak bekerja, mendapatkan perlindungan kerja, dan ada hak untuk beristirahat, serta hak kesehatan dan hak pendidikan. Dan banyak hak-hak lain yang ada di hak ekonomi, sosial, dan budaya ini. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bentuk-bentuk HAM menurut Sarina. Sarina ini menguraikan HAM ke dalam beberapa kelompok seperti hak asasi pribadi atau hak asasi pribadi seperti mencakup kebebasan individu, menyampaikan pendapat, hak beragama, hak beribadah, hak berpergian, dan hak berpindah tempat, hak memilih dan terlibat dalam organisasi sosial. Yang selanjutnya itu ada hak asasi ekonomi, property rights, meliputi beberapa hak seperti hak menggunakan barang, menjual atau mempertukarkan milik pribadi, membuat perjanjian, mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan selanjutnya itu juga ada hak asasi politik, political right. Ini hak asasi politik ini tuh berkaitan dengan partisipasi dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih, hak membantu partai politik, hak terlibat secara aktif dalam proses politik. Dan yang ketiga itu ada hak dalam perspektif keamanan manusia. Dalam konsep hak keamanan ini, manusia ini, HAM menjadi standar untuk melihat apakah negara ini tuh telah memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada warga negara atau tidak. Dan menurut UNDP, keamanan manusia ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan politik, budaya, hingga keamanan komunitas. Menegakkan HAM yang baik membantu negara bisa menjaga stabilitas ketertiban di dalam negara tersebut. Yang keempat itu saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM menurut Deklarasi Universal HAM atau yang biasa disingkat dengan DUHAM. DUHAM ini membagi HAM menjadi 5 dasar kelompok yang besar, seperti hak personal. Hak personal ini dimaksudkan adalah hak yang menyangkut kebutuhan pribadi atau hak kebutuhan dan martabat pribadi. Selanjutnya itu ada hak legal. Hak legal ini dimaksudkan ada perlindungan dan jaminan melalui mekanisme hukum. Dan yang ketiga itu contohnya seperti hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini tuh dimaksudkan kebebasan dasar ketertiban politik. Dan selanjutnya itu ada hak subsistensi, dimaksudkan adalah hak memperoleh kebutuhan pokok dan sumber hidup. Dan yang terakhir itu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang dimaksudkan dengan hak ini tuh menjamin kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat. Di sini, DUHAM juga mencantumkan berbagai hak lain seperti hak hidup, hak bebas, hak diskriminasi, hak bebas dari penyiksaan, kebebasan dari berpendapat, hak atas pengadilan yang adil, kebebasan berpikir, hak kebebasan menikah, hak berkumpul, hak ikut dalam pemerintahan. Selanjutnya, di subbab ini menjelaskan bentuk-bentuk HAM menurut Undang-Undang 1945. Setelah amandemen Undang-Undang 1945 memberi landasan kuat terhadap berbagai hak dasar, antara lain itu di sini tuh haknya tuh memperkuat lagi hak kebebasan berpendapat, hak persamaan di depan hukum, hak berkumpul, hak berserikat, hak memeluk agama, hak memperoleh keadilan. Ini tuh hak-hak yang tadi saya jelaskan itu lebih diperkuat lagi. Dan yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk HAM menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, undang-undang ini tuh memperinci HAM ini membentuk lebih teknis atau lebih cakap gitu.
Eh, dan hak-hak ini tuh mencakup seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak berkeadilan, hak kebebasan berpribadi, hak atas rasa aman, serta hak atas kesejahteraan, dan hak perempuan dan hak anak. Subbab selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama itu, hak asasi manusia ini tidak bisa dicabut. Yang dimaksudkan ini seperti hak ini tuh melekat selamanya pada setiap orang dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Dimaksudkan ini seperti semua jenis HAM harus dipenuhi sebagai salah satu kesatuan, tidak hanya sebagian saja. Dan yang ketiga, HAM ini bersifat hakiki. Hakiki ini dimaksudkan adalah HAM ini tuh berasal dari kodrat manusia sejak ia lahir dan bukan pemberian dari negara. Dan yang terakhir, itu HAM ini berlaku universal. HAM ini berlaku universal untuk semua manusia tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum HAM. Versi dari buku Aris Priyo Agus Santoso. Sumber hukum HAM ini adalah berbagai dokumen internasional yang menjadi dasar aturan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman bagi negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan HAM. Yang pertama itu ada instrumen HAM utama internasional, meliputi Piagam PBB. Piagam PBB ini adalah dasar pengakuan HAM dan martabat manusia secara global. Yang kedua itu ada DUHAM 1948. DUHAM 1948 ini adalah standar hak dasar yang wajib dihormati semua negara. Dan ada juga dua Kovenan 1966 berlaku hingga 1976. Dan selanjutnya ada ICCR atau yang biasa itu tuh bisa disebut dengan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Dan selanjutnya itu ada ICCPR, hak sipil dan politik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum, termasuk opsional protokol untuk penguatan perlindungan termasuk upaya penghapusan hukuman mati. Selanjutnya itu ada hukum humaniter internasional dan hukum konvensi Den Haag. Hukum konvensi Den Haag itu adalah aturan perang dan digunakan untuk kekuatan. Selanjutnya juga ada Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa ini adalah pelindungan warga sipil, tawanan perang, dan korban luka. Dan yang kedua itu instrumen HAM khusus konvensi yang melindungi kelompok atau isu-isu tertentu, seperti hak politik perempuan, anti-diskriminasi, SHIDAW, atau anti-diskriminasi perempuan. Konvensi hak anak, instrumen ini itu melengkapi aturan umum dalam DUHAM dan dua kovenan utamanya. Yang ketiga itu ada instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia untuk menerima banyak instrumen internasional, antara lainnya itu seperti Konvensi ILO. Ini tuh konvensi kerja paksa, kebebasan berorganisasi, upah setara, anti diskriminasi di pekerjaan. Dan ada juga 4 Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Anti Perdagangan Orang 1950, Konvensi Hak Politik Perempuan 1952, Konvensi Anti Perbudakan 1956, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Anti Apartheid 1973, CEDAW 1979, ICCPR Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ICCR Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Vienna Declaration 1983, Keputusan Presiden 129 Tahun 1998 sebagai dasar dari RAN-HAM. Inti singkatnya dari penjelasan saya tadi, sumber hukum HAM ini tidak hanya ada di DUHAM, tetapi juga mencakup berbagai piagam konvenen yang lainnya, konvensi internasional seperti mengatur untuk hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, perlindungan bagi kelompok yang rentan terkena. Dan Indonesia telah meratifikasi banyak instrumen tersebut sehingga wajib menerapkannya dalam hukum nasional. Untuk subbab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM yang pertama itu ada perlindungan diri dan privasi. Dimaksudkan seperti tubuh, keluarga, martabat, dan harta kita itu harus dilindungi. Dan yang kedua itu ada pengakuan di depan hukum. Semua orang dianggap sebagai subjek hukum. Yang ketiga ada hak rasa aman, bebas dari ancaman dan tekanan. Yang keempat ada privasi tempat tinggal kita. Rumah kita tidak boleh diganggu tanpa dasar hukum. Dan yang kelima ada kerahasiaan komunikasi. Komunikasi ini tuh dilindungi, hanya boleh dibuka lewat izin hukum. Dan yang keenam ada bebas dari penyiksaan. Dilarang melakukan kejam atau penghilangan paksa.
Dan ketujuh, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, penahanan harus sesuai prosedur hukum. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hingga hidup di masyarakat yang damai. Negara wajib menjaga ketertiban atau keamanan untuk negaranya tersebut. Dalam GHBN 1999 hingga 2004 menegaskan dua komitmen Indonesia secara penting. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan penegakan HAM, yang kedua menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan hukum dan HAM. Hukum dan HAM pada dasarnya saling berkaitan erat. Mengapa? Hukum berfungsi sebagai batasan sekaligus alat untuk menjaga agar HAM ini dapat diwujudkan dalam bermasyarakat, dan hukum juga memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan hak tersebut tetap harus dilindungi. Hubungan hukum dan HAM ini sangat terlihat jelas karena segala tindakan manusia ini kan masyarakatnya tuh diatur oleh hukum. Hukum juga menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu tindakan kita itu melanggar atau tidak. Dan hal ini juga diperkuat oleh berbagai instrumen hukum seperti yang kita tahu itu seperti Undang-Undang 1945 dan peraturan yang mengatur peradilan HAM. Hukum juga mengatur berbagai banyak aspek yang diatur hukum, mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang masalahnya itu kompleks. Intinya, hukum ini tuh berfungsi sebagai untuk menjaga HAM, dan tanpa hukum HAM juga tidak bisa. Mengapa? Karena HAM kehilangan makna jika tidak digunakan untuk melindungi hukum, dan fungsi utama hukum itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tanpa merugikan orang lain. Selain menjamin kepentingan umum, hukum juga menjamin masyarakat ini juga dapat perlindungan dan dari pemerintah. Setiap orang pada dasarnya itu tuh berhak atas dilindungi oleh hukum, termasuk misalnya seseorang itu tersangka dan tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun diduga melakukan pelanggaran. Sekian penjelasan dari saya tentang pembahasan hak asasi manusia. Secara singkat dari penjelasan saya tadi, saya menyimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan dilindungi oleh hukum, ditegakkan melalui instrumen nasional maupun internasional, serta menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi terciptanya kehidupan yang adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga negara. Dari penjelasan saya tadi, saya minta maaf jikalau ada salah dan ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.